Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang lanjutan dari materi kemarin tentang kepemilikan. Kita akan bahas pada ini adalah namanya akad. Secara bahasa, akad adalah hubungan antara beberapa hal. Secara istilah, akad itu memiliki dua makna, yaitu ada makna khusus dan ada makna yang umum. Definisi secara umum adalah rencana seseorang untuk mengerjakan sesuatu, baik itu atas dasar keinginan tunggal itu maksudnya satu orang, seperti itu akad wakaf dan ada talak, atau butuh dua keinginan atau dua orang untuk mewujudkannya, seperti akad jual beli atau akad perwakilan. Nah, jadi secara umum akad itu rencana untuk melakukan sesuatu, baik itu dilakukan oleh perseorangan atau dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kalau perseorangan itu misalkan kita mewakafkan harta kita, maka akadnya itu dari kita sendiri. Nah, jika lebih dari satu orang, maka seperti jual beli, itu akadnya butuh dua orang yang ada kata-kata akadnya. Adapun definisi akad secara khusus adalah ijab dan qabul dengan cara yang dilegalkan syariat dan berkonsekuensi terhadap barang yang menjadi objek akad. Nah, dalam akad itu harus ada ijab dan qabulnya, ada serah terimanya. Nah, jika tidak ada itu, maka itu tidak termasuk dalam akad. Sehingga hal itu mengecualikan cara yang tidak dilegalkan syariat, seperti kesepakatan untuk membunuh seorang, maka itu tidak dinamakan dengan akad. Oke, kita lanjut kepada yang berikutnya, yaitu macam-macam akad. Macam-macam akad berdasarkan objek akad itu ada dua. Yang pertama aqdun maliyun. Ini ada dua. Yang pertama adalah aqdun maliyun. Apa aqdun maliyun? Aqdun maliyun itu akad yang terjadi pada objek akad berupa harta, baik kepemilikannya dengan sistem timbal balik seperti akad baik, akad jual beli, atau tanpa timbal balik seperti akad hibah atau pemberian, dan akad qard atau utang piutang. Nah, ini yang dinamakan aqdun maliyun, yang berhubungan dengan harta. Sedangkan yang kedua adalah akad ghairu maliyun. Apa itu akad ghairu maliyun? Ghairu maliyun itu adalah akad yang objek akadnya terdiri tidak berupa harta, tetapi akad wakalah. Bisa jadi akad perwakilan. Nah, ini bedanya maliyun sama ghairu maliyun. Kalau maliyun itu objeknya pada harta, kalau ghairu maliyun objeknya bukan pada harta. Sekarang macam-macam akad berdasarkan boleh digagalkan atau tidak. Yang pertama akad lazim. Apa itu akad lazim? Akad yang tidak boleh digagalkan secara sepihak tanpa ada sebab yang menuntut untuk menggagalkan akad, seperti ada cacat dalam objek akad. Nah, akad lazim ini tidak boleh digagalkan tanpa ada sebab yang bisa menggagalkan akad tersebut. Itu tidak boleh, misalkan seperti dalam barang tersebut ada kecacatan, maka akad tersebut, kalau ada barang yang cacat, maka akad tersebut boleh dibatalkan. Tapi ketika tidak ada hal tersebut, tidak ada akad, tidak ada yang membuat akad itu gagal, maka itu tidak boleh. Itu akad lazim. Yang kedua adalah akad jaiz. Akad jaiz ini boleh digagalkan oleh pelaku akad, seperti akad wakalah atau perwakilan, atau akad wadi'ah seperti penitipan barang. Nah, akad jaiz ini berbeda dengan akad lazim, yaitu jika salah satu pelaku akad meninggal, maka konsekuensi membatalkan akad. Jadi bedanya kalau akad lazim ini itu tidak bisa digagalkan sepihak, kalau akad jaiz ini bisa digagalkan dengan sepihak. Contohnya jika ada yang meninggal di dalam dua akad tersebut,
maka itu bisa membatalkan. Secara definisi ada 3 macam. Lazim dari kedua pelaku akad, yang kedua jaiz dari kedua pelaku akad, dan yang ketiga lazim dari satu pihak dan jaiz dari pihak lain. Nah, itu yang dimaksud dengan itu. Sekarang kita lanjutkan pada macam-macam akad berdasarkan adanya imbalan atau tidak. Yang pertama adalah akad muawadah. Akad muawadah itu akad yang di dalamnya sudah dapat imbalan atau iwad, baik dari satu pihak atau kedua belah pihak. Seperti akad baik yang disebut dengan transaksi jual beli, dan akad ijarah, transaksi persewaan. Nah, iwad ini dalam transaksi jenis iwad dalam transaksi jenis ini disyaratkan harus diketahui oleh kedua belah pihak atau oleh kedua pelaku, sehingga tidak sah jika imbalan tidak diketahui salah satu atau kedua pelaku akad. Ini yang disebut dengan akad muawadah. Akad muawadah itu ada 2, muawadah mahdhah dan muawadah ghairu mahdhah. Muawadah mahdhah yaitu setiap akad yang objek akadnya bersifat materi dari kedua belah pihak, baik secara hakiki seperti akad jual beli dan salam, atau secara hukuman seperti akad ijarah dan mudharabah. Itu akad muawadah yang mahdhah. Jadi objek akadnya itu bersifat materi, baik itu dari kedua belah pihak, dan itu secara pasti, seperti misalkan dalam akad jual beli dan manggil salam, itu akad juga, assalamualaikum, itu termasuk akad muawadah yang mahdhah. Sekarang muawadah yang ghairu mahdhah, yaitu setiap akad yang objek akadnya terdiri materi dari salah satu pihak. Nah, akad mahdhah ini bedanya, ghairu mahdhah ini bedanya adalah materinya dari salah satu pihak. Kalau yang tadi materinya dari kedua pihak, kalau yang muawadah mahdhah itu dari kedua belah pihak. Kalau muawadah ghairu mahdhah itu dari salah satu pihak. Seperti misalkan akad nikah dan khulu. Itu contohnya yang muawadah ghairu mahdhah. Sekarang lanjut kepada macam-macam yang berdasarkan imbalan atau tidak. Yang kedua adalah akad tabarru. Akad tabarru ini yaitu akad yang di dalamnya tidak terdapat imbalan, seperti akad hibah. Akad tabarru ini ada 5. Yang pertama adalah wasiat. Wasiat itu tidak ada imbalan, jadi akadnya tidak ada imbalan. Ikun, yaitu memerdekakan budak. Hibah, akad hibah itu tidak ada imbalan, pemberian atau sebenarnya pemberian. Yang keempat adalah wakaf. Yang kelima adalah ibahah. Ibahah ini perizinan untuk menggunakan barang. Misalkan seperti perizinan untuk meminum susu kambing kepada fakir miskin, maka pihak yang mendapatkan izin tidak berhak mentasarrufkan layaknya pemilik barang. Hanya boleh sebatas meminum, tidak boleh memberikan atau menjual pada orang lain. Sekarang kita lanjut kepada berikutnya, yaitu tentang macam-macam akad berdasarkan terpenuhi rukun atau tidaknya. Yang pertama adalah akad sahih, yang kedua adalah akad faswid. Akad sahih ini yaitu akad yang terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Akad sahih akan berkonsekuensi sebagaimana tujuan akad, seperti konsekuensi berupa pemindahan kepemilikan barang terhadap pembeli dan pemindahan kepemilikan alat pembayaran terhadap penjual dalam transaksi jual beli, atau konsekuensinya berupa pemindahan kepemilikan hak manfaatan barang terhadap pihak penyewa dan pemindahan kepemilikan alat pembayaran atau ongkos sewa terhadap pihak yang menyewakan dalam transaksi perseroan. Nah, ini adalah yang dinamakan akad sahih. Akad sahih itu rukun dan syaratnya terpenuhi semua. Yang kedua adalah akad fasik. Akad fasik ini yaitu akad yang tidak terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Seperti pelaku akad adalah orang gila misalkan, atau anak kecil, maka akad itu tidak sah.
tidak terpenuhi semua rukunnya, disebut dengan fasid. Lanjut kepada berikutnya, yaitu macam-macam akad berdasarkan adanya batas waktu yang ditentukan atau tidak. Yang pertama yaitu akad mu'aqad, yaitu akad yang disyaratkan harus ada penyebutan batas waktu, seperti akad ijarah, transaksi persewaan, dan akad musaqah atau transaksi pengairan, sehingga tidak sah jika jenis transaksi ini dilakukan tanpa ada penyebutan batas waktu. Jadi ada batas waktunya, yaitu akad mu'aqad ini disyaratkan harus ada. Kalau tidak ada, bukan disebut dengan akad mu'aqad. Nah, yang kedua adalah akad mutlak, yaitu akad yang tidak diharuskan ada penyebutan batas waktu. Artinya, penyebutan batas waktu dalam transaksi ini tidak menjadi rukun. Bahkan jika ada penyebutan batas waktu akan menyebabkan transaksi tidak sah, seperti akad nikah dan akad wakaf. Jika dalam transaksi ada penyebutan batas waktu, seperti saya nikahkan Ahmad dengan Fatimah dengan batas waktu 1 tahun, maka akad nikahnya itu batal dan pasti tidak sah. Berbeda dengan akad mu'aqad, karena penyebutan batas waktu dalam akad mu'aqad menjadi rukun. Misalkan yang contohnya yang akad mu'aqad itu menyewa, saya mau menyewa mobil 1 hari 1 malam dengan harga segini, itu dinamakan akad mu'aqad. Nah, kalau tidak ada akad mu'aqad dalam harga sewaan, maka itu tidak akan sah. Oke, kita akan lanjutkan kepada ihya'ul mawad atau membuka lahan. Nah, kita ini tentang membuka lahan sekarang. Kita lanjutkan pengertian ihya'ul mawad atau membuka lahan. Secara ihya'ul mawad adalah membuat sesuatu menjadi hidup. Jadi dalam bahasa ihya, secara bahasa itu adalah ihya, yaitu membuat sesuatu menjadi hidup. Sedangkan mawad secara bahasa adalah lahan yang mati. Adapun definisi dari ihya'ul mawad secara istilah adalah mengolah atau menghidupkan lahan yang mati atau lahan yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Hukum ihya'ul mawad adalah sunnah, maka setiap orang Islam dianjurkan menghidupkan lahan mati baik di daerah Islam atau di daerah yang selain Islam. Itu yang definisinya dari ihya'ul mawad. Menurut Imam Zarkashi, secara umum lahan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mamlukah, yaitu lahan yang dimiliki seorang baik dengan cara pembelian atau hasil dari pembelian orang lain. Ini yang namanya mamlukah. Jadi kepemilikan lahan tersebut secara membeli atau diberikan oleh orang lain. Yang kedua adalah mahbusah, yaitu lahan yang tidak bisa dimiliki karena ada terikat dengan kepentingan umum seperti jalan raya dan masjid atau kepentingan individu seperti barang wakaf. Ya, sudah jelas kalau jalan raya itu tidak bisa jadi kepemilikan. Yang ketiga adalah munfaqah. Munfaqah yaitu lahan yang tidak terikat dengan kepentingan umum atau kepentingan individu, yakni lahan mati yang bisa dimiliki dengan cara ihya'ul mawad. Misalkan ada pekarangan yang mati, yang lama tidak dirawat, yang pemiliknya sudah tidak ada lagi, nah kita menghidupkan lagi, maka itu akan menjadi milik kita sendiri. Itu yang dinamakan dengan munfaqah. Nah, kita lanjut kepada berikutnya, yaitu struktur dari ihya'ul mawad. Struktur ihya'ul mawad itu terdiri dari 3 hukum. Terdiri dari 3 rukun, yakni muhyi, muhya, dan ihya. Muhyi yaitu orang yang melakukan ihya'ul mawad. Muhya adalah lahan mati yang akan diolah atau dihidupkan dengan cara proses ihya'ul mawad. Sedangkan ihya adalah proses pengolahan lahan mati yang secara umum berkonsekuensi menjadi milik pengelola. Nah, ini muhyi itu adalah orangnya, muhya itu adalah lahannya yang akan diolah, ihya itu adalah proses pengolahan lahan. Itu yang dinamakan dengan ihya'ul mawad. Itu ihya'ul mawad. Syarat muhya ada 2. Yang pertama adalah belum pernah dimiliki seorang. Itu syarat muhya.
Jadi muhya itu tidak pernah dimiliki oleh seorang di era Islamiyah atau seterusnya. Dan syarat ini meliputi dua hal, yakni belum pernah dimiliki seorang sama sekali atau pernah dimiliki pada era jahiliyah. Yang kedua, syarat dari muhya adalah tidak berada di sekitar lahan hidup yang disebut dengan harim. Harim secara istilah ini seperti sesuatu yang dibutuhkan untuk kesempurnaan sesuatu yang lain, seperti halaman rumah. Nah, itu yang tidak ada lahan hidup. Yang ketiga itu berada di daerah Islam. Jika lahan mati berada di daerah Islam, di dalam Islam, boleh dikelola jika tidak ada larangan dari masyarakat setempat. Jika ada larangan maka tidak boleh. Ini adalah pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan mazhab selain Imam Syafi'i tidak membedakan lahan mati yang berada dari Islam dan non-Islam. Jadi syarat muhya yang ketiga itu adalah berada di dalam Islam. Kesimpulannya adalah syaratnya yang muhya, lahan yang mati itu yang akan dikelola itu ada tiga. Yang pertama, belum pernah dimiliki seorang di era Islamiyah. Yang kedua, tidak berada di sekitar lahan hidup. Yang ketiga, berada di daerah Islam. Oke anak, itulah penjelasan dari saya pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.